So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Senda Infaka, mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku konsumen dengan materi pengaruh budaya. Kebudayaan didefinisikan sebagai kompleks simbol dan barang-barang buatan manusia yang diciptakan oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lainnya sebagai faktor penentu dan pengatur perilaku anggotanya. Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol bermakna lainnya yang membantu individu berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya tidak mencakupi naluri dan tidak pula mencakupi perilaku idiosinkratik yang terjadi sebagai pemecahan sekali saja untuk suatu masalah yang unik. Budaya memperlengkapi orang dengan rasa identitas dan pengertian akan perilaku yang dapat diterima di dalam masyarakat. Beberapa sikap dan perilaku yang lebih penting yang dipengaruhi oleh budaya sebagai berikut. Yang pertama, ada rasa diri dan ruang. Yang kedua, komunitas dan bahasa. Yang ketiga, pakaian dan penampilan. Yang keempat, makanan dan kebiasaan makan. Yang kelima, waktu dan kesadaran akan waktu. Yang keenam, hubungan, yang dimana ada kekeluargaan, organisasi, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketujuh, nilai dan norma. Yang kedelapan, kepercayaan dan sikap. Yang kesembilan, proses mental dan pembelajaran. Dan yang terakhir, kebiasaan, kerja, dan praktik. Budaya merupakan karakter yang penting dari suatu sosial yang membedakannya dari kelompok kultur yang lainnya. Elemen perlu digarisbawahi atas setiap kultur adalah nilai, bahasa, mitos, adat, ritual, dan hukum yang mempertajam perilaku atas kultur. Kultur adalah suatu yang diresapi. Apa yang dimakan oleh seseorang, bagaimana mereka berpakaian, apa yang mereka pikirkan dan rasakan, bahasa apa yang mereka bicarakan, ialah dimensi dari kultur. Hal tersebut meliputi semua hal yang konsumen lakukan tanpa sadar memilih karena nilai kultur mereka, adat istiadat, dan ritual mereka telah menyatu dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Yang selanjutnya, pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Sebuah perubahan mendasar terjadi sejalan dengan banyaknya masyarakat desa yang berpindah ke komunitas perkotaan yang lebih besar. Perubahan budaya tersebut dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisis roda konsumen. Yang selanjutnya ada pengaruh lintas budaya. Lintas budaya, cross-cultural consumer behavior. Dalam melakukan pemasaran yang melintasi batas-batas negara, dituntut suatu interaksi dengan orang-orang dan lembaga-lembaga serta organisasi yang dikelola dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Nilai-nilai yang penting bagi kelompok orang mungkin tidak begitu berarti bagi kelompok lain. Pemasaran dalam negeri lebih sederhana dan lebih aman, sehingga manajer tidak perlu belajar bahasa asing. Berurusan dengan mata uang lain, menghadapi ketidakpastian hukum dan politik, atau harus menyesuaikan produk pada kebutuhan dan harapan konsumen yang berbeda-beda. Memahami tingkah laku konsumen bagi perusahaan yang memasarkan produknya dalam batas-batas suatu negara sudah cukup sulit. Pemasaran internasional harus memahami perbedaan dan harus menyesuaikan produk serta program pemasarannya untuk memenuhi budaya dan kebutuhan unik konsumen dalam berbagai pasar.
Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan tingkat laku konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Setiap kelompok atau masyarakat mempunyai suatu budaya dan pengaruh budaya pada tingkah laku membeli bervariasi amat besar dari negara ke negara lainnya. Kegagalan menyesuaikan perbedaan ini dapat menghasilkan pemasaran yang tidak efektif atau kesalahan yang memalukan. Perbedaan kebudayaan sangat mempengaruhi perilaku pasar. Oleh karena itu, pemasaran internasional sangat perlu untuk sungguh-sungguh mengenal ciri khas kebudayaan negara-negara yang dengannya mereka mengadakan hubungan bisnis. Budaya terbentuk dengan cara yang berbeda-beda. Budaya meliputi segala sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai yang dipelajari dan diturunkan kepada setiap orang yang hidup dan tunggal di dalam masyarakat melalui pengalaman yang diperolehnya. Karakteristik kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dipelajari, artinya kebudayaan diperoleh setiap orang sepanjang masa melalui keanggotaan mereka di dalam suatu kompleks yang menurunkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, kebudayaan bersifat kait-mengait, yang artinya setiap umur dalam kebudayaan sangat berkaitan erat satu sama lain. Misalnya, unsur agama berkaitan erat dengan unsur perkawinan, unsur bisnis berkaitan dengan unsur status sosial. Yang ketiga, kebudayaan dibagikan, artinya prinsip-prinsip serta kebudayaan menyebar kepada anggota yang lain dalam suatu kelompok. Elemen-elemen kebudayaan dalam suatu negara. Yang pertama ada kehidupan material. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, estetika. Yang kelima, nilai dan sikap. Yang keenam, agama dan kepercayaan. Yang ketujuh, edukasi. Yang kedelapan, kebiasaan dan tata krama. Yang kesembilan, etika dan moral. Yang selanjutnya, analisis lintas budaya. Pemasaran yang menginginkan memasarkan produknya di seluruh dunia perlu memahami perbedaan budaya di setiap negara. Budaya pada setiap negara mempunyai perbedaan yang unik, sehingga dalam menjalankan program pemasarannya, pemasar harus secara hati-hati dan memperhatikan bagaimana budaya suatu negara dijalankan oleh masyarakatnya. Pada umumnya, ritual budaya suatu bangsa menggunakan simbol-simbol sebagai refleksi kebudayaan. Penggunaan warna, suara, dan atribut lain sangat berbeda di setiap negara. Selain itu, bahasa yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, politik, teknologi, organisasi sosial, dan agama juga sangat penting diperhatikan dalam pemasaran internasional. Misinterpretasi penilaian lintas kultural. Terdapat 3 sumber misinterpretasi lintas kultural. Yang pertama, nilai kultural bawah sadar adalah tendensi untuk membuat asumsi bahwa sadar yang berpangkal pada kultur, menyangkut kejadian, orang-orang, dan perilaku. Kepekaan terhadap jenis misinterpretasi ini khususnya penting pada saat mengembangkan materi periklanan, baik visual maupun verbal. Yang kedua, tidak adanya kesadaran diri kultural, mengacu kepada tidak adanya kesadaran pemasaran terhadap karakteristik kultural si pemasar itu sendiri. Yang ketiga, similaritis dan kebijakan terprofeksi, mengacu kepada tendensi pemasar untuk menganggap orang-orang dari kultur lain atau situasi dalam kultur lain merupakan serupa dengan yang dijumpainya dalam kulturnya sendiri. Misinterpretasi penilaian lintas kultural. Berikut garis besar analisis antar budaya mengenai tingkah laku konsumen.
Yang pertama, menentukan motivasi yang relevan dalam suatu budaya. Yang kedua, menentukan karakteristik pola tingkah laku. Yang ketiga, menentukan bidang nilai budaya mana yang relevan dengan produk ini. Yang keempat, menentukan bentuk karakteristik dalam membuat keputusan. Yang kelima, mengevaluasi metode promosi yang cocok dengan budaya setempat. Yang keenam, menentukan budaya lembaga yang cocok untuk produk ini menurut perkiraan konsumen.